Halo, masih bersama saya dengan Hendra Tribudiana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang data mining. Dosen pembimbing saya adalah Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Tujuan belajar kali ini adalah dapat memahami pemodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Penggunaan sistem komputerisasi dalam berbagai bidang, baik itu dalam transaksi bisnis maupun untuk kalangan pemerintah dan sosial, telah menghasilkan data yang berukuran sangat besar. Data-data yang terkumpul ini merupakan suatu tambang emas yang dapat digunakan sebagai informasi dalam dunia perbisnisan. Istilah data mining sudah berkembang jauh dalam mengadaptasi setiap bentuk analisa data. Pada dasarnya, data mining berhubungan dengan analisa data dan penggunaan teknik-teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan keteraturan dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi. Data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu basis data. Banyak istilah lain dari data mining yang dikenal luas seperti knowledge mining from database, knowledge extraction, data arkeologi, data digging, data analisis, dan lain sebagainya. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Verification model. Model ini menggunakan perkiraan, hipotesis, dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penekanan terhadap model ini adalah terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan, hipotesis, dan permasalahan pada data untuk meniadakan atau menegaskan hasil perkiraan hipotesis yang diambil. Discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data-data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Untuk memperoleh efektivitas dalam data mining, seseorang harus melakukan evaluasi kebutuhan dan memperhitungkan tantangan-tantangan apa saja yang mungkin dihadapinya dalam mengembangkan suatu teknik data mining. Penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining adalah sebagai berikut ini. Data, seleksi, praproses, transformasi data mining, interpretasi, dan evaluasi. Proses tahapan data mining juga meliputi basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data, dan fitur, menjalankan algoritma. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi sebasis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakannya mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Yang pertama, mining association rule, generalisasi pencatatan dan karakterisasi data multilevel, klasifikasi data, analisa cluster, pencarian pola sekuensial. Teknik-teknik data mining. Perkembangan bidang data mining yang semakin pesat menimbulkan banyak tantangan baru. Aplikasi-aplikasi dari metode dan teknik statistik serta sistem basis data yang ada tidak dapat secara langsung menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam data mining. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, teknik yang hendak digunakan. Market basket analysis. Fungsi association rules seringkali disebut dengan market basket analysis, yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item. Market basis
Basket analisis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam keranjang belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Tipe association rule bisa dinyatakan sebagai misal 70% dari orang-orang yang membeli mie, jus, dan saus akan membeli juga roti tawar. Kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Imilinski, dan Swamy. Diberikan suatu database transaksi, setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Dasar kaidah asosiasi. Kaidah asosiasi penambangan. Mencari pola yang sering muncul, asosiasi, korelasi, atau struktur sebab di antara himpunan item-item atau objek-objek dalam database transaksi, database relasional, dan penyimpanan informasi lainnya. Kepemahaman sederhana untuk dipahami, kegunaan menyediakan informasi yang bisa ditindaklanjuti. Efisiensi, ada algoritma pencarian yang efisien. Aplikasi, analisis data keranjang pasar, pemasaran silang, rancangan katalog, analisis loss leader, clustering, klasifikasi, dan sebagainya. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frequent item sets dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke-K akan ditemukan semua item sets yang memiliki K items. Disebut dengan K item set. Tiap iterasi berisi 2 tahap. Misal Oracle Data Minim FK merepresentasikan himpunan data frequent K item set, dan CK adalah himpunan kandidat K item set yang potensial untuk menjadi frequent item set. Berikut bentuk ilustrasi algoritma a priori. Itulah penjelasan saya tentang data mining. Semoga bermanfaat. Terima kasih.